Aku tidak pernah menyangka, hidup yang kujalani dengan penuh cinta akan runtuh hanya karena satu pesan masuk ke ponselku. Aku adalah istri yang percaya. Aku mencintai tanpa curiga, menjaga tanpa ragu, dan berdoa tanpa pernah berpikir akan dikhianati. 4 tahun pernikahan kujalani dengan senyum dan harapan. Aku percaya, rumah tanggaku adalah tempat paling aman. Aku percaya, suamiku adalah laki-laki yang setia. Dan aku percaya, sahabatku adalah orang yang tak mungkin menyakitiku. Hingga hari itu tiba, sebuah video dikirimkan kepadaku. Tanganku gemetar saat menekannya, dan dalam hitungan detik, duniaku runtuh tanpa sempat aku bersiap. Di layar itu, kulihat suamiku berdiri bahagia, bersanding dalam pernikahan. Bukan denganku, melainkan dengan perempuan yang selama ini kupeluk seperti saudara sendiri. Sejak saat itu, Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Cerita Kamika. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat semua. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe channel ini ya. Elena Prameswari selalu percaya bahwa hidupnya berjalan di jalur yang paling tenang. Di usia 27 tahun, ia merasa telah menggenggam kebahagiaan yang selama ini ia doakan dalam diam. Wajahnya sering dihiasi senyum lembut, senyum seorang istri yang merasa dicintai dan aman. Pernikahannya dengan Danuarta Wibowo terasa seperti rumah yang hangat, tempat pulang dari segala lelah. 4 tahun bersama bukan waktu yang singkat, dan Elena menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa cintanya cukup untuk menjaga segalanya tetap utuh. Danuarta, suaminya, adalah sosok yang selalu ia banggakan. Seorang manajer keuangan di perusahaan swasta, rapi, tenang, dan terlihat begitu bertanggung jawab. Bagi Elena, Danu bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat, tempat berbagi cerita, dan bahu untuk bersandar. Setiap pagi mereka berangkat dengan doa yang sama, setiap malam ditutup dengan percakapan ringan dan tawa kecil. Elena benar-benar yakin, inilah pernikahan yang selama ini ia impikan, sederhana namun penuh rasa syukur. Di mata orang lain, rumah tangga mereka tampak harmonis dan bahagia. Elena adalah istri yang lembut, selalu berusaha memahami, jarang meninggikan suara, dan lebih sering memendam demi menjaga kedamaian. Ia percaya bahwa cinta sejati tumbuh dari kesabaran dan kepercayaan. Tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya bahwa kepercayaan itu bisa menjadi celah yang melukai dirinya sendiri. Baginya, suami adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun sore itu, segalanya berubah tanpa aba-aba. Sebuah pesan masuk dari temannya, singkat, dingin, dan terasa asing. Jari Elena gemetar saat membuka pesan itu, seolah hatinya sudah lebih dulu merasakan firasat yang buruk. Ketika video itu mulai diputar, dunia Elena seakan runtuh perlahan. Layar ponsel menampilkan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan, sebuah pernikahan, wajah suaminya, dan sosok wanita yang sangat ia kenal, Ayu, sahabat yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri. Air mata Elena mengalir tanpa bisa ditahan. Video itu diputarnya berulang-ulang, seolah berharap apa yang ia lihat hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Dadanya sesak, napasnya tersengal, dan pertanyaan-pertanyaan menyayat hatinya tanpa henti. Kenapa Ayu? Apa salahku sampai kamu tega merebut suamiku? Ya Tuhan, sakit sekali rasa ini. Orang-orang yang paling ia sayang justru menjadi pelaku luka terdalam dalam hidupnya. Dan di titik itulah, Elena mulai menyadari, kebahagiaan yang ia jaga dengan sepenuh hati ternyata menyimpan retak yang selama ini tak pernah ia lihat. Elena terduduk lemas di tepi ranjang. Ponsel itu masih berada di tangannya, seolah menjadi benda paling berat yang pernah ia genggam. Dadanya naik turun tak beraturan, air mata jatuh ke punggung tangannya tanpa permisi. Ia mencoba menutup mata, berharap saat membukanya semua akan kembali normal. Berharap Danu akan keluar dari kamar mandi dengan senyum kecilnya, menanyakan kenapa Elena terlihat pucat. Tapi kenyataan tetap diam di sana, menatapnya tanpa belas kasihan.
Ingatan Elena berlarian ke masa-masa awal pernikahan mereka. Bagaimana Danu dulu menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan, berjanji akan menjaganya dalam keadaan apapun. Bagaimana Ayu sering datang ke rumah, tertawa bersama, memasak bersama, bahkan menangis di pundaknya. Elena tak pernah curiga, karena baginya cinta dan persahabatan adalah dua hal suci yang tak mungkin dikhianati. Kini, semua kenangan itu berubah menjadi duri yang menusuk satu persatu. Ia bangkit perlahan, berjalan tanpa arah di dalam rumah yang tiba-tiba terasa asing. Setiap sudut menyimpan jejak kebahagiaan yang kini terasa palsu. Sofa tempat mereka menonton bersama, meja makan tempat doa selalu dipanjatkan, dan foto pernikahan di dinding yang kini seperti mengejeknya. Elena menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar, lalu menariknya kembali seolah tersengat. Senyum di foto itu kini terasa seperti kebohongan yang terlalu rapi. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya. Kapan semua ini dimulai? Sejak kapan Danu berubah menjadi orang asing di balik sikap romantisnya? Dan sejak kapan Ayu memandang suaminya bukan lagi sebagai milik sahabatnya? Elena mencoba mengingat setiap detail, setiap perubahan kecil yang dulu ia abaikan. Pulang lebih larut, ponsel yang sering disenyapkan, dan alasan-alasan sederhana yang ia terima tanpa tanya. Kepercayaannya, yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti kebodohan yang mahal harganya. Malam semakin larut, namun Elena tak mampu memejamkan mata. Ia menangis dalam diam, takut suaranya sendiri terdengar oleh dinding-dinding rumah yang menjadi saksi bisu. Di antara isak yang tertahan, ia mulai menyadari satu hal yang pahit. Cinta yang terlalu tulus kadang membuat seseorang lupa menjaga dirinya sendiri. Dan di titik terendah itu, Elena belum tahu bagaimana harus melangkah, namun hatinya mulai berbisik bahwa luka ini akan memaksanya belajar tentang arti kekuatan yang sesungguhnya. Pagi datang tanpa membawa ketenangan bagi Elena. Sinar matahari yang menembus jendela justru membuat matanya terasa perih setelah semalaman menangis. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya terasa lelah seolah baru melewati perjalanan panjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mengenali wanita yang berdiri di sana. Wanita itu terlihat rapuh, namun di balik matanya ada kesedihan yang dalam, kesedihan seseorang yang baru saja kehilangan dunia yang ia percayai. Elena menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya gemetar dan pikirannya kosong. Ia tetap melakukan rutinitas itu, seolah berharap kebiasaan bisa menipu hatinya agar merasa normal. Setiap gerakan terasa mekanis, tanpa rasa. Ketika suara pintu terdengar, Elena menoleh perlahan dan melihat Danu berdiri di sana. Senyum kecil itu masih sama, namun kini terasa asing dan menyakitkan. Elena menunduk, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Mereka duduk berhadapan di meja makan dalam keheningan yang mencekam. Sendok dan garpu bergerak pelan, disertai suara detak jam dinding yang terasa begitu keras. Elena ingin berteriak, ingin menumpahkan semua luka yang memenuhi dadanya. Namun yang keluar hanya diam dan tatapan kosong. Danu berbicara tentang pekerjaannya, tentang rapat dan target, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Kepura-puraan itu menusuk Elena lebih dalam dari kebohongan itu sendiri. Dalam diamnya, Elena mengamati setiap gerak Danu. Caranya menyesap kopi, caranya menatap layar ponsel, caranya menghindari tatapan mata Elena. Semua terasa berbeda. Elena sadar, bukan karena Danu berubah pagi ini, melainkan karena kebohongan itu kini telah membuka matanya. Kepercayaan yang runtuh membuat hal-hal kecil terlihat begitu jelas dan menyakitkan. Setelah Danu pergi, Elena kembali terduduk sendirian. Air mata yang sedari tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang hancur. Dalam keheningan rumah itu, Elena mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus terus berpura-pura kuat, atau sudah saatnya ia menghadapi kenyataan yang pahit. Segmen ini menjadi awal dari pergulatan batin Elena.
antara mempertahankan kebohongan yang nyaman atau membuka luka demi menemukan kebenaran. Siang itu, Elena memilih mengurung diri di kamar. Tirai jendela dibiarkan tertutup, seakan ia ingin mematikan dunia luar yang terasa terlalu bising bagi hatinya. Ponselnya tergeletak di samping bantal, benda kecil yang kini menjadi sumber luka terbesar. Ia memandangi layar hitam itu lama sekali, takut sekaligus ingin membuka kembali video yang telah menghancurkan kepercayaannya. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap semua itu hanya kesalahpahaman yang kejam. Perlahan, dengan tangan gemetar, Elena memutar kembali video itu. Setiap detik terasa seperti hukuman. Wajah Danu yang tersenyum di pelaminan, janji suci yang diucapkan dengan suara mantap, dan sosok Ayu yang berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin. Elena menutup mulutnya agar isaknya tak terlalu keras. Hatinya seperti diremas, dipelintir, lalu dijatuhkan tanpa sisa. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai sahabat. Air mata membasahi bantal, dan Elena membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa sakit itu. Ia teringat semua momen kebersamaan dengan Ayu, semua rahasia yang pernah ia bagi, semua keluh kesah rumah tangga yang dulu ia ceritakan tanpa ragu. Kini semuanya terasa seperti kesalahan besar. Elena menyadari, tidak semua orang yang kita beri kepercayaan akan menjaganya dengan hati yang sama. Di tengah tangisnya, Elena mulai merasa marah. Marah pada Danu yang begitu tega mendua, marah pada Ayu yang menghancurkan persahabatan mereka, dan marah pada dirinya sendiri yang terlalu polos. Ia menggenggam spray dengan kuat, seolah ingin meluapkan amarah yang tak tahu harus diarahkan kemana. Untuk pertama kalinya, Elena merasakan luka yang bercampur dengan rasa kecewa yang begitu dalam. Menjelang sore, tangis Elena mulai mereda, menyisakan dada yang terasa kosong dan berat. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, mencoba mengumpulkan serpihan hatinya yang hancur. Dalam kelelahan emosional itu, Elena mulai menyadari satu hal yang menyakitkan namun nyata. Hidup tidak selalu berjalan sesuai doa, dan terkadang, orang yang paling kita percaya justru menjadi pelajaran paling pahit yang harus kita terima. Menjelang malam, Elena akhirnya keluar dari kamar. Langkahnya pelan, seolah lantai rumah itu bisa runtuh kapan saja. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang membuat rumah terasa dingin dan asing. Elena duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri. Di tempat itulah biasanya ia dan Danu berbagi cerita setelah seharian lelah. Namun malam ini hanya ada keheningan yang menekan dada. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan hebat antara cinta dan kenyataan. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya bahwa Danu punya alasan, bahwa semua ini bisa dijelaskan. Namun ada pula suara kecil yang terus mengingatkan, bahwa sebuah pernikahan lain bukanlah kesalahan kecil yang bisa ditoleransi. Elena menyadari, luka ini terlalu besar untuk disembunyikan di balik alasan apapun. Ponsel Elena kembali bergetar, sebuah pesan masuk dari Ayu. Hanya satu kalimat singkat, namun terasa begitu menusuk. Elena menatap layar itu lama sekali tanpa membalas. Jari-jarinya kaku, hatinya bergejolak. Ia ingin menanyakan segalanya, ingin berteriak melalui kata-kata, namun rasa kecewa membuatnya memilih diam. Terkadang, diam bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena terlalu banyak luka yang tak sanggup diucapkan. Air mata kembali jatuh, kali ini lebih pelan namun lebih dalam. Elena menyadari bahwa rasa sakit ini tidak akan hilang hanya dengan menangis. Ada keputusan yang menunggunya, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus menjadi wanita yang selalu mengalah dan memaafkan? Apakah mempertahankan pernikahan berarti harus mengorbankan harga diri dan kewarasannya sendiri? Malam itu, Elena menatap jam dinding yang terus bergerak tanpa peduli pada kesedihannya. Waktu tetap berjalan, meski hatinya terasa tertinggal di titik kehancuran. Di dalam sunyi itu,
Elena perlahan menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya melukai sedalam ini. Dan meski ia belum tahu langkah apa yang akan diambil esok hari, satu hal mulai tumbuh di hatinya. Kesadaran bahwa ia berhak atas kejujuran, dan bahwa luka ini mungkin adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan udara yang terasa berat. Elena bangun dengan kepala pening dan dada yang masih sesak. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya terus berputar, memutar ulang setiap kejadian, setiap kata, setiap wajah dalam video itu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sinar matahari yang menyelinap pelan dari balik tirai. Pagi yang biasanya ia sambut dengan syukur kini terasa seperti pengingat bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Elena melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang lelah. Air dingin mengalir, namun tak mampu mendinginkan panas di dadanya. Ia menatap bayangannya di cermin lagi, kali ini lebih lama. Di sana berdiri seorang wanita yang terluka, namun masih berusaha bertahan. Elena menarik napas dalam-dalam, seolah sedang menguatkan diri sendiri. Ia tahu, jika ia terus tenggelam dalam kesedihan, ia hanya akan semakin hancur. Ketika Danu bangun dan keluar dari kamar, Elena memilih tetap diam. Suasana di antara mereka terasa kaku, penuh jarak yang tak terlihat namun begitu nyata. Danu sempat melirik Elena, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Elena menyadari, diam mereka bukan lagi tentang kenyamanan, melainkan tentang rahasia yang terlalu besar untuk diucapkan. Setelah Danu pergi bekerja, Elena kembali sendirian. Kali ini ia tidak langsung menangis. Ia duduk di ruang tamu, memandangi rumah yang telah ia rawat dengan penuh cinta. Tiba-tiba ia merasa lelah menjadi orang yang selalu menunggu, selalu berharap, selalu mengalah. Ada rasa sakit yang berubah perlahan menjadi tekad kecil di dalam hatinya. Tekad untuk tidak lagi menutup mata dari kenyataan. Di dalam kesunyian pagi itu, Elena mulai memahami bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari luka ini. Kebenaran, seberapapun menyakitkannya, harus dihadapi. Meski langkahnya masih gemetar dan hatinya masih rapuh, Elena mulai bersiap untuk menghadapi hari-hari sulit yang menantinya. Karena ia sadar, bertahan bukan berarti diam, dan kuat bukan berarti tidak pernah terluka. Siang itu Elena memberanikan diri membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya. Percakapan dengan Ayu, foto-foto kebersamaan, candaan kecil yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi luka yang perih. Setiap kata yang pernah mereka tulis seolah memiliki makna baru yang menyakitkan. Elena membaca perlahan, mencoba mencari tanda-tanda yang dulu luput dari perhatiannya. Hatinya semakin berat saat menyadari, kebutaan terbesarnya bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia terlalu percaya. Ia meletakkan ponsel itu dan memejamkan mata. Napasnya ditarik dalam, lalu dilepaskan perlahan. Elena mencoba menguatkan diri, meski gemetar masih terasa di seluruh tubuhnya. Di dalam kepalanya, bayangan wajah Ayu dan Danu terus muncul silih berganti. Rasa marah dan sedih bercampur menjadi satu, menciptakan kekacauan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Elena mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar dikhianati oleh dua orang sekaligus. Tak lama kemudian, air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena cinta yang dikhianati, tapi juga karena persahabatan yang hancur tanpa sisa. Elena merasa kehilangan tempat berbagi, kehilangan orang yang dulu ia percaya memahami dirinya. Ia teringat bagaimana Ayu sering mengatakan bahwa ia ingin memiliki rumah tangga seperti Elena. Kini kalimat itu terdengar seperti ironi yang kejam, membuat dada Elena semakin sesak. Dalam kesedihannya, Elena mulai bertanya tentang nilai dirinya sendiri. Apakah ia kurang sebagai istri? Apakah cintanya tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa ampun, menyerang harga dirinya satu persatu. Namun di sela rasa sakit itu, ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Pengkhianatan orang lain bukan ukuran dari nilai dirinya.
Kesalahan mereka tidak seharusnya menjadi beban yang harus ia tanggung sendirian. Menjelang sore, Elena menghapus air matanya dan menatap keluar jendela. Langit terlihat mendung, seakan ikut merasakan perasaannya. Di dalam hatinya, muncul tekad yang masih rapuh namun nyata. Ia tidak ingin selamanya terjebak dalam rasa bersalah yang bukan miliknya. Meski jalannya masih panjang dan penuh ketakutan, Elena mulai berjanji pada dirinya sendiri untuk perlahan bangkit, setapak demi setapak, meski harus dimulai dari luka yang paling dalam. Sore itu, Elena memutuskan keluar rumah untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap. Langkahnya ragu, namun ada dorongan kecil di dalam hati yang memaksanya bergerak. Udara luar terasa berbeda, lebih dingin dan jujur. Setiap orang yang berlalu lalang tampak menjalani hidupnya dengan biasa saja, seolah dunia tidak ikut runtuh seperti yang ia rasakan. Elena menyadari, kesedihannya adalah miliknya sendiri, dan ia harus belajar membawanya tanpa berharap dunia berhenti. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kecil dekat rumah. Kenangan datang tanpa diundang, mengingatkan bagaimana dulu ia sering berjalan di tempat yang sama sambil menggenggam tangan Danu. Tawa kecil, obrolan ringan, dan rencana-rencana sederhana yang dulu terasa begitu nyata. Kini semua itu berubah menjadi bayangan yang menyakitkan. Elena menunduk, membiarkan air mata jatuh tanpa mencoba menahannya. Di sebuah bangku taman, Elena duduk dan memeluk tasnya erat-erat. Ia merasa sangat sendirian, seolah tidak ada satupun orang yang benar-benar mengerti perasaannya. Ingin rasanya menghubungi seseorang, sekadar mendengar suara yang menenangkan. Namun ia ragu, takut dianggap lemah, takut harus menjelaskan luka yang terlalu rumit. Akhirnya, ia memilih diam, berbicara dengan hatinya sendiri. Di tengah keheningan itu, Elena mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ia mencintai dengan sepenuh jiwa, namun lupa mencintai dirinya sendiri. Pengkhianatan ini membuka matanya dengan cara yang paling menyakitkan. Ia sadar, seberapapun hancurnya hatinya, hidupnya tetap bernilai dan pantas diperjuangkan. Menjelang senja, Elena bangkit dari bangku taman. Langkahnya masih berat, namun ada sedikit keberanian yang mulai tumbuh. Ia belum tahu bagaimana masa depannya akan berjalan, belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Namun satu hal mulai ia pahami dengan jelas. Untuk bisa bertahan, ia harus mulai berdiri di atas kakinya sendiri, meski gemetar, meski perlahan, demi menyelamatkan dirinya dari luka yang hampir menenggelamkannya. Malam kembali datang, membawa keheningan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Elena duduk di kamar dengan lampu temaram, memandangi koper kecil yang tergeletak di sudut ruangan. Koper itu belum diisi, namun keberadaannya sudah cukup membuat hatinya berdebar. Untuk pertama kalinya, Elena mulai mempertimbangkan kemungkinan pergi, bukan untuk lari, melainkan untuk menenangkan diri dari badai yang terlalu bising di dalam rumah ini. Ia membuka lemari dan menatap pakaian-pakaiannya yang tersusun rapi. Setiap helai kain menyimpan kenangan. Gaun yang pernah dipuji Danu, baju sederhana yang sering ia kenakan saat memasak bersama, dan pakaian yang ia beli dengan harapan masa depan yang cerah. Elena menyentuhnya satu persatu, merasakan sesak di dada. Ia sadar, meninggalkan rumah ini, meski sementara, bukan keputusan yang mudah. Elena lalu duduk di tepi ranjang, memeluk bantal sambil menundukkan kepala. Pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Danu akan mencari dirinya jika ia pergi? Apakah kepergiannya akan berarti apa-apa? Pertanyaan itu muncul, namun kali ini Elena mencoba menjawabnya dengan jujur. Kepergiannya bukan untuk menguji cinta siapapun, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka yang terus berdarah. Air mata jatuh lagi, namun kali ini berbeda. Ada kesedihan, namun juga ada kelelahan yang mendalam. Elena merasa terlalu lama menahan rasa sakit sendirian. Ia menyadari, dirinya berhak untuk beristirahat dari peran sebagai istri yang selalu kuat dan mengerti. Ia berhak merasa lemah tanpa harus merasa bersalah.
Sebelum tidur, Elena menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Koper itu masih kosong, namun hatinya perlahan mulai terisi dengan keberanian kecil. Ia belum melangkah pergi, namun pikiran tentang menjaga jarak dari sumber lukanya mulai terasa masuk akal. Malam itu, Elena tertidur dengan air mata yang tersisa, membawa satu niat sederhana dalam hatinya, untuk memilih dirinya sendiri, setidaknya untuk kali ini. Pagi itu Elena terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan tenang, tapi juga tidak sekacau hari-hari sebelumnya. Ada ruang kosong di dadanya, seperti setelah menangis lama hingga air mata habis. Ia duduk di ranjang sambil memeluk selimut, mendengarkan suara burung di luar jendela. Untuk sesaat, ia merasa hidup memberinya jeda kecil, seolah berkata bahwa ia masih diberi waktu untuk bernapas. Elena bangkit dan mulai merapikan kamar. Gerakannya pelan, namun kali ini penuh kesadaran. Ia melipat pakaian yang berserakan, merapikan meja rias, dan membuka jendela agar udara segar masuk. Kegiatan sederhana itu terasa seperti terapi kecil bagi hatinya. Di setiap lipatan kain, Elena seperti sedang menyusun kembali pikirannya yang sempat berantakan. Di sela merapikan barang, tangannya berhenti pada sebuah album foto lama. Album itu berisi potongan perjalanan hidupnya, jauh sebelum ia menjadi istri. Foto dirinya saat kuliah, tersenyum lepas tanpa beban, foto bersama orang tua dengan tawa yang tulus. Elena membuka halaman demi halaman, dan matanya berkaca-kaca. Ia merindukan dirinya yang dulu, wanita yang bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Untuk pertama kalinya sejak video itu datang, Elena merasa rindu pada dirinya sendiri. Rindu pada ketenangan yang dulu ia miliki, rindu pada mimpi-mimpi yang sempat ia tunda demi pernikahan. Bukan berarti ia menyesal menikah, namun ia sadar bahwa selama ini ia terlalu banyak mengalah, hingga lupa menjaga hatinya sendiri. Kesadaran itu datang pelan, namun terasa begitu nyata. Pagi itu, Elena membuat keputusan kecil namun berarti. Apapun yang akan terjadi nanti, ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri lagi. Meski luka ini masih ada dan jalannya masih panjang, ia mulai berjanji untuk kembali mengenal dirinya, perlahan dan tanpa paksaan. Karena di balik pengkhianatan yang menghancurkan, Elena mulai melihat satu kebenaran pahit namun penting, bahwa sebelum mencintai orang lain sepenuh hati, ia harus belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Siang menjelang ketika Elena duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponselnya yang sejak pagi terdiam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, seolah keberadaannya tak lagi penting untuk dicari. Perasaan itu menyayat, namun juga membuka mata Elena tentang satu kenyataan pahit. Terkadang, keheningan adalah jawaban paling jujur dari seseorang yang tak lagi peduli. Elena menggenggam ponsel itu erat, lalu meletakkannya kembali di meja. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang kembali bergejolak. Pikirannya melayang pada hari-hari ketika Danu selalu mengirim pesan menanyakan kabarnya, sekadar memastikan ia baik-baik saja. Kini, perhatian itu menghilang tanpa penjelasan. Elena mulai memahami bahwa cinta yang ia pertahankan sendirian memang tak akan pernah cukup. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat. Uap tipis mengepul dari cangkir, menghangatkan telapak tangannya. Dalam keheningan itu, Elena berbicara pada dirinya sendiri, mengakui luka yang selama ini ia pendam. Ia tidak lagi menyangkal rasa sakitnya, tidak pula menyalahkan dirinya sepenuhnya. Pengkhianatan ini bukan karena ia kurang, melainkan karena ada hati yang tak setia. Sambil duduk di meja dapur, Elena memandangi jam dinding yang terus berdetak. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun, termasuk dirinya yang masih terluka. Ia sadar, jika ia terus diam di tempat yang sama, luka ini hanya akan semakin dalam. Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan sesuatu, sekecil apapun, agar ia tidak tenggelam dalam kesedihan yang sama setiap hari. Di dalam hati Elena, perlahan muncul keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk melawan orang lain,
melainkan keberanian untuk jujur pada perasaannya sendiri. Ia mulai menerima bahwa pernikahan yang ia banggakan telah retak, dan tidak semua retak bisa disembuhkan dengan cinta saja. Segmen ini menjadi titik di mana Elena berhenti menunggu keajaiban, dan mulai menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Sore itu Elena duduk di dekat jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Butiran air jatuh satu persatu, seperti menggambarkan perasaannya yang terus runtuh tanpa suara. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding, membiarkan pikirannya mengalir tanpa arah. Hujan selalu membuatnya merasa kecil, namun kali ini juga memberinya ruang untuk jujur pada diri sendiri. Ada kesedihan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan, bahkan dari hatinya sendiri. Ia teringat pesan terakhir dari Ayu yang belum pernah ia balas. Pesan yang singkat, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf yang tulus. Elena membaca ulang pesan itu, mencoba menemukan sisa-sisa empati yang dulu begitu ia miliki. Namun yang ia rasakan justru kehampaan. Rasa percaya yang telah hancur membuat setiap kata kehilangan makna. Elena menyadari, tidak semua luka membutuhkan jawaban, karena terkadang jawaban hanya akan menambah perih. Perlahan, Elena mulai menulis di buku kecil yang lama tak tersentuh. Ia menuliskan semua yang ia rasakan, tanpa rapi, tanpa indah. Kemarahan, kesedihan, rasa kecewa, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Menulis menjadi caranya bernapas, caranya melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Di setiap goresan pena, Elena seperti sedang menyelamatkan potongan jiwanya yang tercecer. Di sela menulis, Elena berhenti sejenak dan memejamkan mata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia inginkan sekarang. Bukan sebagai istri, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai dirinya sendiri. Pertanyaan itu terasa sederhana, namun jawabannya begitu sulit. Selama ini, Elena hidup untuk membahagiakan orang lain, hingga lupa mendengarkan suara hatinya sendiri. Ketika hujan mulai reda, Elena menutup bukunya dan menarik napas panjang. Perasaannya masih berat, namun ada sedikit kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia sadar, proses menyembuhkan diri tidak akan instan. Akan ada hari-hari di mana luka kembali terasa perih. Namun di sore yang basah itu, Elena mengambil satu langkah kecil yang penting. Ia mulai berani menghadapi perasaannya sendiri, tanpa menutupinya lagi, tanpa menyangkal rasa sakit yang nyata. Malam itu, Elena menerima panggilan dari ibunya. Suara yang begitu ia kenal sejak kecil kini terdengar lembut dan penuh kekhawatiran. Elena sempat ragu untuk menjawab, takut suaranya yang bergetar akan membongkar semua yang ia sembunyikan. Namun ketika panggilan itu hampir berakhir, Elena akhirnya mengangkatnya. Hanya dengan mendengar sapaan ibunya, air mata yang ia tahan seharian langsung jatuh tanpa sisa. Dengan suara terputus-putus, Elena menceritakan semuanya. Tentang video itu, tentang Danu, tentang Ayu, dan tentang hatinya yang hancur. Di seberang sana, ibunya terdiam cukup lama, bukan karena tak peduli, melainkan karena ikut menahan perih. Tidak ada bentakan, tidak ada penghakiman, hanya kalimat sederhana yang diucapkan perlahan, bahwa Elena tidak sendirian, dan bahwa rumah orang tuanya akan selalu terbuka untuknya. Kata-kata itu membuat dada Elena sesak sekaligus hangat. Selama ini ia merasa harus kuat sendirian, harus menyelesaikan segalanya tanpa merepotkan siapapun. Namun malam itu, ia sadar bahwa meminta sandaran bukanlah tanda kelemahan. Justru disitulah ia belajar menjadi manusia yang boleh rapuh dan menangis tanpa rasa malu. Setelah panggilan berakhir, Elena duduk lama dalam diam. Ia memeluk ponselnya seolah masih ingin merasakan kehadiran ibunya. Di dalam hatinya, ada rasa rindu yang mendalam, rindu pada masa di mana hidup terasa lebih sederhana, di mana luka-luka besar belum pernah ia kenal. Rasa rindu itu membuatnya berpikir tentang pulang, bukan sekadar pulang secara fisik, tapi pulang pada dirinya yang dulu pernah utuh. Malam semakin larut,
namun Elena tidak lagi merasa sepi seperti sebelumnya. Meski luka itu masih ada, ia kini tahu bahwa ada tangan-tangan yang siap menopangnya ketika ia hampir jatuh. Segmen ini menjadi titik di mana Elena mulai memahami bahwa sekuat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan tempat untuk bersandar. Dan dari sanalah, kekuatan yang sesungguhnya perlahan akan tumbuh. Pagi itu Elena mulai mengemasi beberapa barang ke dalam koper kecilnya. Bukan dengan tergesa, melainkan dengan hati-hati, seolah setiap lipatan adalah keputusan yang ia pikirkan matang-matang. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian seperlunya dan beberapa benda yang memiliki makna pribadi. Elena tahu, kepergian ini bukan pelarian, melainkan jeda yang ia butuhkan untuk menata hati yang porak-poranda. Rumah itu kembali ia pandangi untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan, baik dan buruk, yang kini bercampur menjadi satu. Elena menyentuh gagang pintu kamar mereka, lalu menarik tangannya kembali. Ada rasa sesak, namun juga ada kelegaan kecil yang tak ia sangka. Meninggalkan tempat ini terasa menyakitkan, tetapi bertahan tanpa kejujuran terasa lebih menyiksa. Ketika Danu belum juga pulang, Elena menulis sepucuk pesan singkat dan meletakkannya di meja. Bukan surat panjang, hanya beberapa kalimat yang jujur dari hatinya. Ia menuliskan bahwa ia membutuhkan waktu, membutuhkan ruang untuk berpikir tanpa kebohongan. Elena tidak menuduh, tidak memohon, hanya menyampaikan bahwa luka ini nyata dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah itu, ia menarik napas panjang, seolah melepas beban yang selama ini menghimpit dadanya. Perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa sunyi. Elena menatap jalanan dari balik jendela, membiarkan pikirannya mengalir. Ada ketakutan tentang masa depan, tentang keputusan yang mungkin akan ia sesali. Namun di balik ketakutan itu, ada harapan kecil yang mulai menyala. Harapan bahwa jarak ini akan memberinya kejernihan, dan mungkin kekuatan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Saat mobil berhenti dan pintu rumah orang tuanya terbuka, Elena disambut pelukan hangat yang langsung meruntuhkan sisa pertahanannya. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena rasa aman yang lama ia rindukan. Di pelukan itu, Elena merasa diterima tanpa syarat. Segmen ini menjadi awal dari babak baru, di mana Elena belajar bahwa pulang bukan berarti kalah, melainkan keberanian untuk menyelamatkan diri sendiri. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya terasa seperti berjalan di atas luka yang masih basah. Elena bangun dengan perasaan campur aduk, antara lega dan sedih yang datang silih berganti. Kamar lamanya menyambut dengan kesederhanaan yang menenangkan, namun juga mengingatkannya pada masa di mana hidupnya belum serumit sekarang. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan masa kecil, membuat Elena merasa kecil dan rapuh, namun juga dilindungi. Ibunya tidak banyak bertanya, ia hanya memastikan Elena makan, minum, dan beristirahat cukup. Perhatian itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Elena menyadari, cinta yang tulus tidak selalu hadir dalam bentuk nasihat panjang, kadang cukup lewat secangkir teh hangat dan tatapan penuh pengertian. Di tengah luka yang masih menganga, perhatian itu menjadi penopang yang membuatnya bertahan. Suatu sore, Elena duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang lama tak ia rasakan. Di momen itu, Elena mulai berpikir tentang hidupnya dengan lebih jernih. Tentang pernikahan, tentang kepercayaan, dan tentang dirinya sendiri yang selama ini terlalu sering mengalah. Ia menyadari, cinta yang sehat seharusnya memberi rasa aman, bukan ketakutan. Meski demikian, rasa sakit itu belum benar-benar pergi. Bayangan Danu dan Ayu masih sering muncul tanpa permisi. Terkadang Elena merasa marah, terkadang merasa sangat lelah, dan di waktu lain ia hanya merasa kosong. Namun kini ia tidak lagi sendirian menanggungnya. Ada ibu yang selalu siap mendengarkan, ada rumah yang menerimanya tanpa syarat. Perlahan,
Elena belajar bahwa proses sembuh tidak harus dijalani sendirian. Di penghujung hari, Elena menutup matanya sambil berdoa dalam diam. Bukan doa untuk membalas luka, melainkan doa agar ia diberi kekuatan menerima kenyataan. Ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanannya nanti, namun di rumah itu, ia mulai mengumpulkan kembali serpihan hatinya. Segmen ini menjadi penanda bahwa meski luka belum sepenuhnya sembuh, Elena telah berada di tempat yang tepat untuk mulai memulihkan dirinya sendiri, perlahan dan penuh kesadaran. Beberapa hari berlalu, dan Elena mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi diisi dengan membantu ibunya di dapur, siang dengan pekerjaan ringan, dan malam dengan doa yang lebih panjang dari biasanya. Aktivitas sederhana itu tidak serta-merta menghapus luka, namun memberi struktur pada hari-harinya yang sempat kosong. Elena belajar bahwa menyibukkan diri bukan untuk lari, melainkan untuk menjaga pikirannya agar tidak terus tenggelam dalam kenangan yang menyakitkan. Di sela rutinitas itu, pesan dari Danu akhirnya datang. Singkat, berhati-hati, dan penuh alasan. Elena membacanya dengan hati yang lebih tenang dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi gemetar berlebihan, tidak ada air mata yang langsung jatuh. Ia menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Rasa sakit itu masih ada, namun kini tidak lagi menguasai seluruh perasaannya. Untuk pertama kalinya, Elena mampu membaca pesan itu tanpa merasa harus segera memaafkan atau menjelaskan apapun. Elena memilih tidak langsung membalas. Ia meletakkan ponselnya dan menarik napas panjang. Ada bagian dari dirinya yang dulu akan merasa bersalah karena diam, namun kini ia belajar bahwa memberi jarak adalah haknya. Diam bukan berarti kejam. Terkadang diam adalah bentuk perlindungan diri. Ia tidak lagi ingin bereaksi berdasarkan luka, melainkan berdasarkan kesadaran. Suatu sore, ayahnya duduk di samping Elena tanpa banyak kata. Hanya kehadiran yang tenang dan tatapan yang penuh makna. Ayahnya berkata pelan, bahwa hidup seringkali tidak adil. Namun manusia selalu diberi pilihan untuk menentukan bagaimana menyikapinya. Elena mendengarkan dengan hati terbuka. Nasihat itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi meneguhkan keyakinannya bahwa ia tidak harus terburu-buru mengambil keputusan besar. Malam itu, Elena menuliskan satu kalimat di buku kecilnya. Aku tidak harus kuat hari ini, aku hanya harus jujur pada perasaanku. Kalimat sederhana itu terasa seperti pengakuan yang membebaskan. Segmen ini menjadi titik di mana Elena mulai belajar mengendalikan hidupnya kembali, bukan dengan amarah atau dendam, tetapi dengan kesadaran bahwa dirinya layak dihargai, terutama oleh dirinya sendiri. Suatu pagi, Elena terbangun dengan mimpi yang membuat dadanya kembali sesak. Dalam mimpinya, ia melihat potongan-potongan masa lalu, tawa yang pernah tulus, janji yang pernah diucapkan dengan mata berbinar. Ketika membuka mata, ia menyadari bahwa luka memang bisa reda, tetapi kenangan tidak pernah benar-benar pergi. Elena duduk lama di ranjang, membiarkan perasaan itu hadir tanpa melawannya. Hari itu, Elena memberanikan diri menata ulang barang-barang lamanya. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk berdamai. Ia menemukan beberapa surat kecil dari Danu di awal pernikahan mereka, penuh kata manis dan harapan. Elena membacanya pelan, lalu menutupnya kembali dengan tangan bergetar. Ada sedih, ada rindu, namun juga ada kesadaran baru bahwa manusia bisa berubah, dan cinta tidak selalu bertahan seperti yang dijanjikan. Siang menjelang, Elena membantu ibunya di dapur sambil berbincang ringan. Tawa kecil sempat terdengar, meski tidak sepenuhnya lepas. Elena menyadari, hidup masih memberinya momen-momen sederhana yang layak disyukuri. Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, ia belajar menerima kebahagiaan kecil tanpa merasa bersalah. Menerima bahwa tertawa tidak berarti mengkhianati kesedihan yang ia rasakan. Di sela kesibukan itu, Elena memikirkan masa depannya. Bukan lagi tentang mempertahankan sesuatu yang sudah retak, melainkan tentang membangun dirinya kembali. Ia mulai membayangkan hidup di mana ia bisa berdiri tegak tanpa harus terus merasa takut kehilangan.
Pikiran itu belum sepenuhnya jelas, namun cukup memberi arah bahwa hidupnya tidak berhenti di satu titik pengkhianatan. Malam itu, Elena menutup hari dengan doa yang berbeda. Bukan doa agar masa lalu kembali, melainkan doa agar ia diberi keberanian melangkah ke depan. Segmen ini menjadi fase di mana Elena mulai menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanannya, namun bukan penentu akhir hidupnya. Perlahan, ia belajar bahwa berdamai dengan kenyataan adalah langkah penting untuk benar-benar sembuh. Beberapa minggu berlalu, dan Elena mulai merasakan perubahan yang halus dalam dirinya. Bukan perubahan yang besar atau dramatis, melainkan pergeseran kecil di cara ia memandang hari. Pagi tidak lagi selalu dimulai dengan air mata, meski rasa perih itu kadang masih muncul tanpa aba-aba. Elena belajar menerima hari apa adanya, tanpa menuntut dirinya untuk selalu kuat atau baik-baik saja. Suatu siang, Elena menerima pesan panjang dari Danu. Kali ini bukan sekadar alasan singkat, melainkan pengakuan yang berlapis-lapis. Elena membacanya perlahan, berhenti di beberapa kalimat yang terasa berat. Ada penyesalan, ada pembelaan diri, dan ada permintaan untuk bertemu. Dada Elena berdebar, bukan karena rindu semata, tetapi karena ia sadar, keputusan yang akan ia ambil tidak lagi bisa ditunda terlalu lama. Elena menutup ponselnya dan menatap halaman rumah yang sunyi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia butuhkan dari pertemuan itu. Jawaban jujurnya sederhana namun sulit, ia ingin kejelasan, bukan janji baru. Ia ingin mendengar kebenaran tanpa dibungkus pembenaran. Untuk pertama kalinya, Elena tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga perasaan orang lain, melainkan bagaimana menjaga hatinya sendiri. Sore itu, Elena menuliskan beberapa pertanyaan di buku kecilnya. Pertanyaan yang ingin ia ajukan jika pertemuan itu benar-benar terjadi. Menuliskannya membuat ia merasa lebih siap dan berdaya. Ia sadar, berbicara bukan lagi tentang memohon agar dicintai, melainkan tentang menegaskan batas yang selama ini ia abaikan. Batas antara memaafkan dan mengorbankan diri. Menjelang malam, Elena menatap langit yang cerah tanpa awan. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang masih tersisa, namun juga ada keberanian yang mulai menguat. Segmen ini menjadi persimpangan penting dalam perjalanan Elena. Ia belum melangkah maju atau mundur, namun kini ia berdiri dengan kesadaran penuh, siap menghadapi kebenaran apapun, tanpa menutup mata, tanpa menyangkal luka yang pernah ada. Hari itu Elena memutuskan untuk bertemu Danu. Keputusan itu tidak datang dari keberanian semata, melainkan dari kebutuhan untuk menutup pintu yang terlalu lama terbuka di hatinya. Ia bersiap dengan sederhana, tanpa rias berlebihan, tanpa harapan tersembunyi. Elena ingin datang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri yang memohon penjelasan, melainkan sebagai wanita yang ingin kejujuran. Mereka bertemu di sebuah tempat yang netral, jauh dari kenangan rumah tangga mereka. Saat Danu datang, Elena menyadari betapa wajah itu masih terasa familiar, namun tidak lagi membawa rasa aman seperti dulu. Ada jarak yang tak terlihat, namun begitu nyata. Elena menyapa dengan tenang, meski dadanya berdebar. Ia tahu, percakapan ini akan menentukan banyak hal. Danu mulai berbicara tentang kesalahan, tentang kebingungan, dan tentang penyesalan. Elena mendengarkan tanpa menyela. Ia membiarkan setiap kata jatuh dan menetap di hatinya. Kali ini, ia tidak mencari alasan untuk memaafkan. Ia hanya menyimak, mencoba memahami tanpa harus membenarkan. Ketika Danu menyebut nama Ayu, Elena merasakan nyeri yang familiar, namun ia tetap bertahan dalam diam. Saat gilirannya berbicara, Elena mengungkapkan perasaannya dengan suara yang tenang. Ia berbicara tentang kepercayaan yang hancur, tentang luka yang tidak terlihat, dan tentang rasa kehilangan yang tidak pernah ia duga. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Hanya kejujuran yang keluar dari hati yang sudah terlalu lama menahan sakit. Danu terdiam, menunduk, seolah baru benar-benar memahami dampak dari perbuatannya.
Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian yang indah. Tidak ada janji untuk kembali seperti dulu. Namun bagi Elena, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan, meski hatinya masih berat. Segmen ini menjadi titik penting di mana Elena menyadari, menghadapi kebenaran memang menyakitkan, namun lebih menyakitkan lagi jika terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Sepulang dari pertemuan itu, Elena tidak langsung merasa lega sepenuhnya. Malam datang membawa kelelahan yang berbeda, bukan lelah fisik, melainkan lelah batin setelah menguras kejujuran. Ia duduk di kamar, menatap dinding kosong, mencoba mencerna semua kata yang telah terucap dan yang tak sempat diucapkan. Ada bagian dari dirinya yang berduka, bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi karena harus merelakan mimpi yang pernah ia bangun dengan penuh harap. Hari-hari berikutnya terasa sunyi namun jujur. Elena kembali pada rutinitas kecil yang menenangkannya. Menyeduh teh hangat, merapikan halaman, dan menulis di buku kecilnya setiap kali perasaan datang bergelombang. Ia tidak lagi memaksa dirinya untuk cepat sembuh. Ia belajar duduk bersama rasa sakit, mengakuinya, lalu membiarkannya lewat perlahan. Proses itu tidak indah, namun nyata. Di sela keheningan, Elena mulai melihat dirinya dengan pandangan yang lebih lembut. Ia tidak lagi menuduh diri sendiri atas pengkhianatan orang lain. Ia mengingat bagaimana ia telah mencintai dengan tulus, dan itu bukan kesalahan. Kesadaran itu tumbuh pelan, menguatkan langkahnya. Elena mulai memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pilihan orang lain. Suatu sore, ia berbincang dengan ibunya di teras. Obrolan ringan tentang hal-hal sederhana, namun di baliknya ada kekuatan yang menenangkan. Ibunya berkata, hidup seringkali memaksa kita kehilangan agar kita belajar memilih dengan lebih bijak. Elena mengangguk pelan. Kalimat itu menetap di hatinya, bukan sebagai penghiburan kosong, melainkan sebagai pengingat untuk tidak kembali pada luka yang sama. Menjelang malam, Elena menutup hari dengan satu keputusan kecil yang ia simpan rapat di hati. Ia tidak akan terburu-buru mengambil langkah besar, namun ia juga tidak akan mundur dari kebenaran yang telah ia hadapi. Segmen ini menjadi fase di mana Elena memilih untuk melangkah perlahan, dengan kepala tegak dan hati yang jujur. Karena ia tahu, pemulihan sejati bukan tentang melupakan, melainkan tentang belajar hidup kembali tanpa mengkhianati diri sendiri. Pagi itu Elena bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meski tidak sepenuhnya ringan. Ia menyadari bahwa hatinya masih membawa bekas luka, namun tidak lagi berdarah seperti dulu. Ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa hidupnya tidak harus berhenti hanya karena satu bab yang berakhir dengan cara menyakitkan. Elena duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menangis saat memulai hari. Elena mulai menyusun rencana kecil untuk dirinya sendiri. Bukan rencana besar tentang masa depan, melainkan hal-hal sederhana yang sempat ia abaikan. Ia ingin kembali membaca buku, merawat dirinya dengan lebih baik, dan menata ulang mimpi-mimpi yang dulu ia simpan rapat. Menyadari hal itu membuatnya merasa hidupnya masih memiliki ruang untuk tumbuh, meski jalannya tidak lagi sama seperti yang ia bayangkan dulu. Siang hari, Elena pergi sendirian ke tempat yang dulu sering ia hindari. Bukan untuk mengenang, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Langkahnya pelan, namun mantap. Setiap tarikan napas terasa seperti pernyataan kecil bahwa ia masih ada, masih bernilai, dan masih layak bahagia meski hatinya pernah hancur. Di tengah kesendiriannya, Elena menyadari satu hal penting. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Tidak perlu terlihat baik-baik saja, tidak perlu menjelaskan lukanya pada semua orang. Cukup baginya tahu bahwa ia telah berjuang sekuat yang ia bisa. Pemahaman itu membuat hatinya terasa lebih lapang, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan diletakkan. Menjelang malam, Elena menuliskan satu kalimat di buku kecilnya, "Hari ini aku melangkah meski masih takut."
Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Segmen ini menjadi titik di mana Elena mulai menjalani hidup bukan sebagai korban dari pengkhianatan, melainkan sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit. Pelan, sunyi, namun dengan keberanian yang tumbuh dari luka itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Elena mulai merasakan kehadiran luka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi seperti pisau yang terus menusuk, melainkan seperti bekas sayatan yang masih perih saat disentuh. Ada momen-momen kecil yang tiba-tiba membuat dadanya sesak, lagu lama di radio, aroma kopi, atau pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Elena tidak lagi melawan perasaan itu. Ia membiarkannya datang, lalu pergi, tanpa menyalahkan dirinya sendiri. Suatu pagi, Elena berdiri cukup lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang kini tampak lebih tenang, meski masih menyimpan kesedihan. Ada sesuatu yang berubah di sorot matanya, bukan lagi mata yang menunggu, melainkan mata yang mulai memahami. Elena menyadari, ia telah melalui banyak hal tanpa benar-benar menyerah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Siang itu, ia membantu ibunya membereskan halaman. Tangan Elena kotor oleh tanah, namun hatinya terasa lebih bersih. Bekerja dengan tubuhnya membuat pikirannya lebih sunyi. Ia tertawa kecil saat ibunya bercanda, tawa yang belum sepenuhnya lepas, tapi nyata. Di momen itu, Elena belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir sebagai jeda singkat dari kesedihan. Di sela aktivitas, Elena teringat kembali pada pernikahannya yang runtuh. Kali ini tanpa amarah yang menggebu, tanpa air mata yang menyesakkan. Hanya ada rasa kehilangan yang diakui dengan jujur. Ia mengerti bahwa apa yang hilang tidak akan kembali seperti semula. Namun kehilangan itu juga memberinya ruang untuk memilih hidup yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, Elena menutup hari dengan perasaan yang tenang namun penuh kesadaran. Ia belum sepenuhnya sembuh, dan ia tidak memaksa dirinya untuk sampai ke sana dengan cepat. Segmen ini menjadi bagian penting dalam perjalanannya, saat Elena berhenti bertanya mengapa semua ini terjadi, dan mulai bertanya, apa yang bisa ia pelajari dari semua luka ini. Suatu sore, Elena menerima kabar dari kerabat jauh tentang perubahan yang terjadi di kehidupan Danu. Kabar itu tidak ia minta, namun datang begitu saja, seperti angin yang membawa sisa debu masa lalu. Elena mendengarkannya dengan tenang, tanpa reaksi berlebihan. Ia menyadari bahwa kisah hidup orang lain tidak lagi menjadi pusat dari hidupnya sendiri. Perasaan itu terasa asing, namun juga membebaskan. Setelah percakapan itu berakhir, Elena duduk sendiri cukup lama. Ia mengamati perasaannya, mencari sisa-sisa emosi yang mungkin muncul. Ada sedikit sedih, ada sedikit kecewa, namun tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia tersenyum tipis, menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari titik di mana hatinya dulu hancur tanpa sisa. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi nyata. Elena kemudian membuka buku kecilnya dan menuliskan satu hal yang ia pelajari. Bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti menggenggam sesuatu yang terus melukai. Menulis kalimat itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menuntut dirinya untuk memaafkan dengan cepat, namun ia juga tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Di luar rumah, senja mulai turun dengan warna keemasan yang lembut. Elena berdiri di teras, menatap langit yang perlahan gelap. Ia merasakan ketenangan yang sederhana, tanpa sorak, tanpa euforia. Hanya rasa cukup, rasa bahwa ia baik-baik saja di saat ini. Bagi Elena, perasaan itu jauh lebih berharga daripada kebahagiaan palsu yang dulu ia pertahankan. Segmen ini menjadi momen penting di mana Elena benar-benar memahami arti melepaskan. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan penerimaan yang jujur. Ia belum tahu bagaimana masa depannya akan berjalan, namun kini ia yakin pada satu hal. Hidupnya tidak lagi ditentukan oleh pengkhianatan yang pernah ia alami,
melainkan oleh pilihan-pilihan baru yang ia ambil dengan penuh kesadaran. Pagi itu Elena merasakan sesuatu yang berbeda saat bangun tidur. Bukan kebahagiaan yang meluap, melainkan ketenangan yang lembut. Ia menyadari bahwa pikirannya tidak lagi langsung dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Ada ruang di dalam dirinya yang sebelumnya tertutup oleh luka, kini mulai terbuka pelan. Elena duduk sejenak di ranjang, mengucap syukur atas ketenangan kecil yang akhirnya datang. Hari itu ia memutuskan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Elena merapikan rambutnya, mengenakan pakaian sederhana yang membuatnya merasa nyaman, lalu keluar rumah sendirian. Langkahnya ringan, tanpa tujuan yang terlalu jelas. Ia hanya ingin menikmati waktu, merasakan bahwa hidup masih memiliki sisi yang hangat meski pernah melukainya dengan keras. Di perjalanan, Elena memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Senyum orang asing, cahaya matahari yang menembus dedaunan, dan suara anak-anak yang tertawa. Semua itu terasa begitu nyata. Elena menyadari, dunia tidak berhenti hanya karena hatinya pernah hancur. Kesadaran itu tidak menyakitkan, justru memberi rasa lega yang sulit dijelaskan. Sore hari, Elena kembali ke rumah dengan hati yang lebih lapang. Ia tidak membawa apapun selain perasaan ringan yang lama hilang. Di dalam dirinya, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Bukan percaya diri karena ia telah melalui semuanya dengan sempurna, melainkan karena ia tetap berdiri meski sempat hampir runtuh. Menjelang malam, Elena menutup hari dengan senyum tipis. Segmen ini menjadi penanda perubahan halus namun penting dalam hidupnya. Elena tidak lagi sekadar bertahan, ia mulai hidup kembali. Pelan, sederhana, dan jujur. Dan di sanalah ia menemukan bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan, tetapi seringkali muncul sebagai ketenangan setelah badai panjang. Hari-hari Elena kini berjalan dengan irama yang lebih seimbang. Ia tidak lagi menghitung waktu dengan air mata, melainkan dengan napas yang lebih teratur. Meski sesekali bayangan masa lalu datang menyapa, Elena tidak lagi panik atau terpuruk seperti dulu. Ia menerima bahwa kenangan akan selalu ada, namun tidak harus menguasai hatinya. Penerimaan itu membuat langkahnya terasa lebih ringan dari hari ke hari. Suatu pagi, Elena menyadari bahwa ia mulai bisa tersenyum tanpa merasa bersalah. Dulu, setiap senyum terasa seperti pengkhianatan terhadap rasa sakit yang ia alami. Kini, ia mengerti bahwa bahagia kembali bukan berarti menghapus luka, melainkan menghormati dirinya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Kesadaran itu memberi kehangatan yang sederhana namun dalam. Elena mulai kembali melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Membaca buku hingga larut, menulis tanpa tujuan, dan mendengarkan musik pelan di sore hari. Aktivitas kecil itu menjadi ruang aman baginya, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tuntutan. Di sana, Elena menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang, bagian yang tenang, lembut, dan penuh empati. Di sela ketenangan itu, Elena juga belajar menetapkan batas. Ia tidak lagi membuka semua pintu untuk masa lalu masuk kembali. Bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin menjaga hatinya dengan lebih bijak. Pengalaman pahit itu mengajarkannya bahwa mencintai tidak berarti mengorbankan diri sampai habis. Cinta yang sehat seharusnya memberi ruang untuk tumbuh, bukan menyempitkan napas. Menjelang malam, Elena duduk sendiri dengan secangkir teh hangat, menatap langit yang mulai gelap. Ia tersenyum kecil, merasa cukup dengan apa yang ia miliki hari ini. Segmen ini menjadi bukti bahwa penyembuhan bukan tentang kembali seperti semula, melainkan tentang menjadi versi baru yang lebih sadar dan lebih berani. Elena belum sampai di akhir perjalanan, namun ia kini berjalan dengan hati yang lebih tenang dan penuh penghargaan pada dirinya sendiri. Pagi itu, Elena bangun dengan perasaan yang matang, bukan lagi rapuh seperti dulu. Ia menyadari bahwa hatinya telah melewati banyak lapisan luka, dan kini mulai mengeras dengan cara yang sehat. Bukan keras karena pahit, melainkan kuat karena pengalaman. Elena duduk di tepi ranjang,
mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari hancur, marah, hingga perlahan berdamai. Hari itu Elena menerima kabar bahwa proses perpisahannya dengan Danu akan segera memasuki tahap akhir. Kabar itu datang tanpa gemuruh, tanpa tangis. Ia membacanya dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Ada rasa sedih yang samar, namun tidak lagi menyesakkan. Elena mengerti, mengakhiri bukan berarti gagal, terkadang justru menjadi bentuk keberanian terbesar untuk memilih hidup yang lebih jujur. Siang hari, Elena berjalan sendiri menyusuri halaman rumah. Langkahnya mantap, tidak lagi ragu. Ia merasakan tanah di bawah kakinya, angin yang menyentuh kulitnya, dan detak jantungnya yang stabil. Di momen sederhana itu, Elena merasa hadir sepenuhnya sebagai dirinya sendiri. Tidak terikat pada status, tidak terjebak pada masa lalu. Di dalam hatinya, Elena mulai memaafkan. Bukan untuk membenarkan kesalahan, melainkan untuk melepaskan beban yang terlalu lama ia pikul. Ia memaafkan Danu, memaafkan Ayu, dan yang terpenting, memaafkan dirinya sendiri. Ia sadar, memaafkan bukan tentang melupakan, melainkan tentang berhenti membawa racun ke dalam hidupnya sendiri. Menjelang malam, Elena menatap langit dengan perasaan yang tenang. Segmen ini menjadi titik di mana Elena benar-benar berdiri sebagai perempuan yang utuh. Luka itu tidak hilang, tetapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Dari sini, Elena melangkah ke depan bukan sebagai korban dari masa lalu, melainkan sebagai wanita yang telah belajar, tumbuh, dan memilih dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Pagi itu Elena membuka jendela kamarnya lebih lebar dari biasanya. Cahaya matahari masuk tanpa ragu, menerangi ruangan yang selama ini menjadi saksi air mata dan doa-doa sunyi. Udara segar memenuhi dadanya, dan untuk pertama kalinya, Elena tidak merasa ingin menutup diri dari hari yang baru. Ia berdiri cukup lama di sana, menikmati momen sederhana yang terasa seperti awal yang bersih. Elena mulai menata rencana hidupnya dengan lebih nyata. Bukan lagi sekadar angan-angan untuk bertahan, tetapi keinginan untuk berkembang. Ia memikirkan kembali pendidikan, karir, dan hal-hal yang dulu sempat ia tunda demi pernikahan. Pikiran itu tidak membuatnya sedih, justru memberi semangat kecil yang menghangatkan hati. Elena menyadari, hidupnya masih panjang, dan ia berhak mengisinya dengan hal-hal yang membuatnya tumbuh. Siang hari, Elena menulis daftar kecil tentang apa saja yang ingin ia capai. Daftar itu sederhana, namun penuh makna. Ingin hidup lebih jujur, ingin menjaga batas, ingin bahagia tanpa menyakiti diri sendiri. Membaca ulang tulisannya membuat Elena tersenyum tipis. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran pada diri sendiri. Itu terasa cukup. Di sela kesibukan itu, Elena menyadari satu perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan lukanya pada semua orang. Ia tidak mencari pengakuan atau pembenaran. Pengalaman pahit itu kini menjadi miliknya, bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaannya. Elena belajar bahwa tidak semua cerita harus diceritakan, beberapa cukup disimpan sebagai pelajaran hidup. Menjelang malam, Elena menutup hari dengan perasaan mantap. Segmen ini menjadi penanda bahwa ia telah benar-benar melangkah ke fase baru. Bukan fase tanpa luka, tetapi fase di mana luka tidak lagi menentukan arah hidupnya. Elena kini berjalan dengan keyakinan yang tenang, membawa masa lalu sebagai guru, bukan sebagai penjara, dan melangkah ke depan dengan hati yang lebih dewasa dan utuh. Hari-hari Elena kini terasa lebih jujur. Ia tidak lagi berpura-pura kuat di hadapan dirinya sendiri. Ketika lelah, ia beristirahat. Ketika sedih, ia mengizinkan air mata jatuh tanpa merasa bersalah. Elena memahami bahwa kejujuran pada perasaan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Hidupnya tidak lagi diukur dari seberapa tegar ia terlihat, melainkan dari seberapa jujur ia merawat hatinya. Suatu sore, Elena duduk sendirian sambil membaca ulang catatan-catatan lamanya. Tulisan-tulisan penuh tangis, marah,
dan doa itu kini terasa seperti suara dari masa lalu yang jauh. Ia terharu menyadari betapa rapuhnya dirinya dulu, namun juga betapa kuatnya ia bertahan. Elena tersenyum kecil, bukan karena bangga telah terluka, tetapi karena ia tidak menyerah ketika hidup terasa paling berat. Di tengah ketenangan itu, Elena mulai memahami arti kebahagiaan yang baru. Bukan kebahagiaan yang riuh, bukan pula yang bergantung pada orang lain. Kebahagiaan itu hadir sebagai rasa cukup, rasa damai saat bangun pagi, dan rasa tenang saat menutup mata di malam hari. Elena belajar bahwa bahagia tidak selalu berarti memiliki segalanya, terkadang cukup dengan tidak lagi kehilangan diri sendiri. Elena juga belajar berdamai dengan kesendirian. Dulu, sepi terasa menakutkan, kini sepi menjadi ruang untuk mengenal dirinya lebih dalam. Ia menemukan bahwa dirinya adalah teman yang cukup baik untuk ditemani. Dalam diam, ia mendengar isi hatinya sendiri, memahami batas, dan menyusun harapan baru tanpa tekanan siapapun. Segmen ini menjadi bukti bahwa perjalanan Elena bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang mengubah cara ia hidup setelahnya. Luka itu tetap ada sebagai bagian dari cerita hidupnya, namun tidak lagi menjadi pusat segalanya. Elena kini berjalan dengan langkah yang tenang, membawa pelajaran hidup di hatinya, dan memilih untuk hidup dengan kesadaran, kelembutan, dan keberanian yang lahir dari pengalaman paling menyakitkan. Suatu pagi yang tenang, Elena menyadari bahwa ia tidak lagi terbangun dengan rasa cemas yang menekan dada. Pikirannya lebih jernih, napasnya lebih panjang. Ia duduk di tepi ranjang sambil memejamkan mata sejenak, merasakan detak jantungnya yang stabil. Ada rasa syukur yang muncul perlahan, bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena ia mampu melewati hari-hari terberat tanpa kehilangan dirinya sendiri. Elena mulai melihat masa lalunya dengan sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai luka yang harus disesali, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk kedewasaannya. Ia mengerti bahwa tidak semua hal indah berakhir bahagia, dan tidak semua yang hancur berarti sia-sia. Ada kekuatan yang lahir dari keterpurukan, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami setelah seseorang jatuh sangat dalam. Siang itu, Elena membantu ibunya sambil berbincang ringan. Tawa mereka sederhana, namun hangat. Elena menyadari bahwa kehadirannya di rumah ini bukan hanya untuk dipulihkan, tetapi juga untuk kembali merasakan cinta yang tidak bersyarat. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengkhianati, dan tidak meninggalkan. Di momen itu, Elena merasa utuh dengan cara yang tenang. Di dalam hatinya, Elena mulai membuka ruang untuk masa depan. Bukan untuk hubungan baru, bukan pula untuk janji-janji manis, melainkan untuk kemungkinan hidup yang lebih jujur dan sehat. Ia tidak menutup pintu sepenuhnya, namun ia tidak lagi tergesa. Elena tahu, jika suatu hari cinta datang kembali, ia ingin menerimanya dengan batas yang jelas dan hati yang sudah sembuh. Menjelang malam, Elena menatap langit dengan perasaan damai. Segmen ini menjadi penanda bahwa perjalanan panjangnya hampir sampai pada pemahaman terdalam. Bahwa hidup tidak selalu adil, namun selalu memberi pilihan. Dan Elena telah memilih untuk bangkit, belajar, dan melangkah maju tanpa membiarkan masa lalu mengikat kakinya lagi. Malam itu Elena duduk sendirian di teras rumah, ditemani angin yang berhembus pelan. Langit tampak tenang, seolah ikut memahami perjalanan panjang yang telah ia lewati. Elena menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hadir di hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui setiap detik. Ia teringat semua yang pernah ia lalui, cinta yang ia jaga sepenuh hati, kepercayaan yang ia titipkan tanpa ragu, dan pengkhianatan yang menghancurkan dunianya dalam satu waktu. Semuanya terasa begitu menyakitkan kala itu. Namun kini, Elena menyadari bahwa rasa sakit itulah yang mengajarkannya mengenal nilai dirinya sendiri. Luka itu tidak lagi memenjarakannya, justru menjadi guru yang paling jujur. Elena belajar bahwa mencintai tidak pernah salah,
yang salah adalah ketika cinta membuat seseorang lupa menghargai dirinya sendiri. Ia memahami bahwa kesetiaan tidak bisa dipaksakan, dan kepercayaan tidak boleh diberikan pada mereka yang tidak mampu menjaganya. Dari kehancuran itu, Elena tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih berani berkata cukup. Di dalam hatinya, tidak ada lagi dendam. Elena memilih melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena ia pantas hidup dengan damai. Ia tidak ingin membawa beban masa lalu ke masa depannya. Elena memilih menutup cerita itu dengan doa, bukan dengan kebencian. Dan keputusan itu membuat hatinya terasa jauh lebih ringan. Kisah Elena mengajarkan satu hal penting dalam hidup, bahwa pengkhianatan memang bisa menghancurkan, tetapi tidak harus mematikan harapan. Terkadang, Tuhan membiarkan hati kita hancur agar kita belajar membangun diri dengan fondasi yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, orang yang tetap berdiri setelah dikhianati bukanlah orang yang kalah, melainkan orang yang sedang dipersiapkan untuk hidup yang lebih bermakna dan penuh harga diri.